Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Kepala KPPN Metro Bapak Tejo Prakosa, yang kami hormati Al Ustadz Dr. Nadir Hawari LCMA, yang kami sayangi Bapak Ibu pegawai KPPN Metro, PPNPN beserta keluarga. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, hari ini atas taufik, rahmat dan hidayahnya kita masih dapat berkumpul di sini untuk melaksanakan kegiatan pembinaan mental pada hari ini yang semoga bermanfaat dan dapat kita amalkan di kehidupan keseharian kita. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan ke hadirat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang semoga kita nanti mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah kelak. Amin. Izinkan saya memandu acara di hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga nanti sambutan, kemudian yang keempat materi dari Ustadz, yang kelima doa, dan yang keenam penutup. Marilah acara ini kita buka bersama dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Bapak Chandra Julian. Kepada Pak Chandra kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya'u wa tanzi'ul mulka mimman tasya' wa tu'izzu man tasya'u wa tudhillu man tasya' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil laili wa tukhrijul hayya minal mayit wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayyi wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. La yattakhidhil mu'minunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Wa may yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai'in illa an tattaqu minhum tuqah. Wa yuhadzirukumullahu nafsah wa ilallahil masir. Shadaqallahul azim. Katakanlah Muhammad, wahai Tuhan pemilik kekuasaan,
Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang engkau kehendaki. Dan engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang engkau kehendaki. Dan engkau hinakan siapapun yang engkau kehendaki. Di tangan engkaulah segala kebajikan. Sungguh, engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Engkau masukkan malam ke dalam siang dan engkau masukkan siang ke dalam malam. Dan engkau keluarkan yang hidup dari yang mati. Dan engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan engkau berikan rezeki kepada siapa yang engkau kehendaki tanpa perhitungan. Janganlah orang-orang beriman menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, melainkan orang-orang beriman. Barang siapa berbuat demikian, niscaya dia tidak akan memperoleh apapun dari Allah, kecuali karena siasat menjaga diri dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu akan diri siksanya, dan hanya kepada Allah tempat kembali. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Quran. Demikian tadi bacaan ayat suci Al-Quran surat Al-Imran ayat 26 sampai 28. Berikutnya sambutan dari Kepala KPPN Metro kepada Pak Tejo Prakosa, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, dan sholawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan beserta seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir nanti. Yang kami hormati Bapak Ustadz kita, Bapak Latif Syahwari, yang terima kasih sudah hadir pada kesempatan sore hari ini Bapak. Dan juga yang kami hormati semua rekan-rekan semua dari keluarga besar KPPN Metro. Dan alhamdulillah kita pada kesempatan sore hari ini kembali kita bisa bertemu dalam rangka untuk pembinaan mental kita. Dan pada kesempatan kali ini terkait dengan upaya kita adalah dengan tema penyalahgunaan wewenang ya. Jadi menggunakan penyalahgunaan wewenang merupakan suatu kezaliman ya. Saya menyampaikan sedikit aja sebagai pembuka, mungkin dari segi peraturan saja. Mungkin kalau dari Pak Ustadz nanti ada dari segi agama ya. Karena kalau dari peraturan saja ini banyak yang diakal-akali, banyak celah-celahnya ya mungkin akan dicari cara-cara menghindari. Ya, dan nanti selain dari peraturan juga ada pencerahan dari agama dan dari rohani, sehingga ini semuanya bisa lengkap kalau kita bisa mengamalkan semuanya ya. Walaupun mungkin di antara kita belum termasuk saya ya, mungkin ya tidak semuanya bisa, tapi kita berupaya ke arah yang lebih baik ya. Jadi yang pertama tadi terkait dengan penyalahgunaan wewenang ini ya dari peraturan. Nah, ini yang pertama dari Ibu Menteri ya, berani melakukan perubahan dan melawan korupsi adalah sesuatu yang membuat kita lebih dihargai. Ya ini pesan dari Ibu Menteri Keuangan ya. Oke, lanjut. Kemudian untuk pengertiannya, jadi penyalahgunaan wewenang ini adalah jadi wewenang yang diberikan ini adalah dari pegawai pemerintah kita ini kan diberikan wewenang ya. Jadi kalau swasta atau apa mereka punya sesuatu itu karena dari usaha. Jadi kalau punya toko besar ya karena memang punya modal, punya eh, kegiatan, jadi mereka bisa menguasai pasar. Nah kalau kita pegawai negeri ini ya ya datang-datang dikasih kewenangan, kita ya, kantor sudah disediakan, tempat sudah ada, jadi diberikan kewenangan. Kita diberikan kewenangan untuk mengelola keuangan. Jadi kalau misalnya dari apa ya kewenangan yang kita berikan, kalau kita melakukan sesuatu yang di luar apa yang
gariskan dalam peraturan, itulah yang namanya penyalahgunaan wewenang. Ya, yang paling utama adalah karena ada pelanggaran terhadap peraturan dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Oke, lanjut. Kemudian pada intinya adalah tindakan penyalahgunaan ini adalah pada intinya untuk mencapai kepentingan tertentu ya, kepentingan tertentu ya yang tentunya bisa mengakibatkan kerugian pada orang lain. Dan yang pertama tentunya ada pelanggaran pada peraturan. Oke, terus lanjut dari sudut pandang tindakan pidana korupsi. Ini eh, pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ya. Jadi menyalahgunakan kewenangan karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Dan kemudian beberapa tindakannya ya, ini eh, termasuk dalam perbuatan tercela yang melawan hukum dan merupakan kezaliman, jadi penyalahgunaan kekuasaan. Nah, bentuk-bentuknya yang pertama yaitu penyuapan, yaitu ya eh, pemberian terkait dengan upaya untuk mempengaruhi keputusan. Kemudian kedua, korupsi, kolusi, nepotisme atau KKN. Kemudian pengancaman atau penghinaan kepada bawahan. Nah, kemudian dan lain sebagainya. Nah, ini yang ya. Kemudian untuk penyebabnya ini pertama ini ya tentunya adalah kekuasaan ya yang tidak dapat dikendalikan karena punya kekuasaan ya mungkin eh, sudah terlalu besar jadi akan cenderung nah, ini kata-kata dari kebiasaannya bahwa kekuasaan yang terlalu besar akan cenderung kepada penyelewengan. Kemudian memiliki pandangan bahwa orang yang memiliki wewenang dapat bertindak bebas. Itu tadi apabila sudah punya kewenangan, sudah terbiasa tentunya jadi merasa bebas. Jadi mungkin ada penyelewengan tertentu yang mungkin dilakukan. Kemudian lemahnya penegakan hukum terhadap perilaku penyalahgunaan wewenang. Nah, tentunya kalau tindakan hukumnya eh, kurang, ya tentunya yang melakukan perbuatan akan kembali mengulangi ya, karena mungkin tidak ada hukuman yang memberatkan. Kemudian ada tuntutan ekonomi, ya ini memang suatu salah satu alasan ya ekonomi, alasannya selalu ekonomi ya. Ini ya. Kemudian pengawasan yang lemah, tentunya ini dan tanpa ada pengawasan ya mungkin inilah tadi ya mungkin ada penyalahgunaan. Jadi ini bentuk-bentuk salah satu contohnya diantaranya adalah lembur fiktif yang pertama ya mungkin ada uang lemburnya tapi tidak lembur ya ini lembur fiktif ya. Kemudian penerimaan uang atau hadiah yang tidak resmi dari pihak ketiga ya mungkin selalu terkait dengan jabatan ya ini. Kemudian penggelembungan pengadaan langsung dari pengadaan pembelian barang dan jasa ya markup ya markup harga. Kemudian rekayasa dokumen pengadaan dengan mengatasnamakan rekanan tertentu. Nah, ini mungkin terkait pinjam bendera ya seperti biasa pinjam bendera ya, ada CP-CP tertentu ya, ya atas nama CP yang lain ya. Kemudian rekayasa perjalanan dinas dengan perjalanan dinas dengan ada tiket tapi orangnya enggak jalan ya ini kan ada rekayasa perjalanan dinas untuk mendapatkan uangnya. Kemudian penunjukan anggota keluarga sebagai rekanan pengadaan. Nah, kalau yang ini ya ini salah satu indikasi ya, ya mungkin tidak semuanya kalau keluarga itu eee, dilarang, tapi mungkin ya dimungkinkan kalau sesama keluarga menunjukkan itu ada hal tertentu ya mungkin ada kecurangan ya. Kemudian cara mencegahnya, kemudian pertama itu membedakan perilaku yang salah dan yang benar. Tentu harus dibedakan, ya secara peraturan mungkin harus dipahami dulu bahwa yang ini dilaksanakan, yang ini tidak, sehingga kita tidak melanggar peraturan tersebut. Kemudian apabila ada dihadapi secara langsung dan dokumentasikan. Jadi adalah menemui pelanggaran
sebelum melaporkan itu didokumentasikan sehingga kita punya bukti-bukti. Kemudian jangan bereaksi berlebihan dan ketahui batasan. Tentunya ini karena disesuaikan dengan konteks hukumnya. Jadi mungkin hukumannya ya nanti sesuai dengan perbuatan yang dilaksanakan. Kemudian memberi perhatian lebih terhadap pelaksanaan proses bisnis yang menjadi area rawan penyimpangan. Jadi beberapa titik-titik tertentu yang mungkin menjadi dimungkinkan adanya penyimpangan ini diberikan pengawasan ya lebih. Seperti kalau yang di titik depan terutama banyak di layanan ya, di layanan sebagainya itu perlu ada pengawasan sehingga mengurangi ya, bisa mengurangi untuk penyalahgunaan. Kemudian mengimplementasikan internal control yang diperlukan. Nah, internal control ini adalah dari sesama kita, mungkin sesama teman kita, atasan langsung yang mengetahui secara langsung dan selalu bersama-sama sehingga saling satu sama lain saling memberikan kontrol terkait pelaksanaan wewenang atau tugasnya. Oke, lanjut ya. Kembali lagi dari Bu Menteri ya. Bagi saya definisi kemenangan dan keberhasilan itu ada 3. Nah, yang pertama, selama saya tidak mengkhianati kebenaran, selama saya tidak mengingkari hati nurani, dan selama saya bisa menjaga harga diri dan martabat saya. Kemudian, ini sudah terakhir. Nah, inilah kalau di KPPN Metro, jadi seluruh layanannya gratis ya, tidak ada biaya mungkin biaya Gojek untuk datang ke KPPN ya. Jadi mungkin ya tidak ada potongan ya, mungkin ada potongannya potongan pajak atau PPN ya kalau ada itu ya. Jadi ini dari KPPN dan ini terkait dengan penyalahgunaan wewenang dan kita sebagai di pegawai negeri terkait semua yang di sini, semua keluarga besar yang di sini terkait ini ya tentunya semuanya diberikan kewenangan. Jadi kewenangan itu sesuai dengan besar kecilnya apa yang kita punya, apa yang diberikan sesuai dengan SK dan kita upayakan tetap menjaga itu supaya tidak melebihi ya apa yang digariskan sehingga bisa merugikan pada negara, masyarakat dan rekan-rekan kita sendiri ya. Baik mungkin demikian dari saya mungkin dari segi peraturan ya. Mungkin nanti selanjutnya lebih lengkap dari Bapak Ustadz kita. Terima kasih semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya materi tausiah dari Al-Ustadz. Semoga kita bisa fokus bersama untuk memperhatikan materi yang akan disampaikan oleh Ustadz karena barang siapa yang jalan menuntut ilmu maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Kepada Al-Ustadz Nadir Sahawari disilakan. Saya kasihkan sampai Isya nanti kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, yang terhormat dan yang kita muliakan, semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan dan inayahnya buat Bapak Kepala KPPN Kota Metro, Bapak Haji Tejo Prakosa. Dan yang saya hormati para pejabat di lingkungan KPPN Kota Metro yang tidak bisa sebutkan satu persatu. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir pada kegiatan Bintal Pembinaan Mental pada sore hari ini. Alhamdulillah pada hari ini saya diberikan satu kehormatan melalui wasilah
silaturahim by WA dari Mas Ma'ruf beberapa hari yang lalu, dan mohon maaf Pak Ketua, Pak Kepala, saya biasanya menyiapkan materi ini, saya belum sempat menyiapkan, tapi saya pikir materi Pak Kepala tadi itu udah cukup itu. Ya, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada hari ini kita temanya seperti yang sudah kita lihat tadi, dan saya pikir tema ini tepat sekali karena memang momentumnya hari ini adalah bulan Agustus. Bahkan tadi khutbah Jumat saya di Masjid Al-Huda di Jalan Kerinci itu khusus membahas tentang makna kemerdekaan dan merayakan hari ulang tahun kemerdekaan yang biasanya di lingkungan itu kadang-kadang justru di hari 17-an, di malam perayaan hari ulang tahun RI itu justru saya terasa terjajah. Ya, karena muncul penjajah-penjajah baru yang menjajah kenyamanan kita istirahat atas nama hiburan 17-an, Bu ya. Kadang-kadang begitu Pak Kepala ya, begitu gitu kan. Karena saya pikir hiburan itu udah nggak pas juga. Masa iya gitu kan hiburan 17-an mulai dari ya siangnya gitu kan, kemudian berlanjut sampai malam, malam tuh berlanjut ya sampai hampir beduk subuh. Ya, dan yang lebih dahsyatnya lagi, orang yang mengatasnamakan menghargai dan memperingati kemerdekaan itu justru bertentangan dengan semangat kemerdekaan itu sendiri. Jadi begitulah kondisinya, dan pada sore hari ini Bapak Ibu, saya pikir tema tentang kita berkontemplasi tentang siapa kita sebagai seorang abdi negara, siapa kita sebagai seorang bagian dari rakyat Indonesia yang juga memiliki tanggung jawab terhadap maju tidaknya negara ini ke depan. Saya pikir ini menjadi satu tema yang sangat spesial khususnya di bulan Agustus, apalagi kita tahun ini adalah tahun 2023, kita sudah melewati masa yang sulit 3 tahun yang lalu, dan tahun ini alhamdulillah kondisi sudah kembali normal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita boleh sedikit berkontemplasi dari apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Kepala terkait dengan apa yang disebut dengan penyalahgunaan wewenang, bahwa itu adalah sebuah kezaliman, penyalahgunaan kekuasaan, melanggar aturan, memperkaya diri sendiri tanpa alasan yang dibenarkan oleh undang-undang dan juga peraturan yang berlaku. Saya pikir ini Bapak Ibu, dalam konteks agama, tentu dalam konteks agama, bahkan tadi kita kaitkan dengan kemerdekaan yang ke-78, sesungguhnya makna besarnya adalah bahwa kita semua hari ini ya dituntut sebagai warga negara, bahkan sebagai abdi negara, dituntut untuk memberikan yang terbaik buat bangsa ini. Apalagi kita sebagai ASN Bapak Ibu ya, kita sebagai ya abdi negara, aparatur sipil negara, kita bertanggung jawab terhadap negara ini, baik tidaknya negara ini ke depan, salah satu pondasinya adalah, pilar utamanya adalah kita sebagai abdi negara. Nah oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat dari sudut pandang agama misalnya, kan kalau kita lihat dari agama itu bahwa Islam dalam hal ini Al-Quran dan Rasulullah SAW sejak awal sudah memerintahkan seseorang itu bekerja harus sesuai dengan aturan yang ada. Cobalah lihat Bapak Ibu, jangankan dalam konteks kerja-kerja dunia, kerja-kerja akhirat saja, ya mohon maaf yang kita sebut dengan istilah ibadah, itu harus sesuai dengan aturan. Coba mohon maaf Bapak Ibu, tadi kita sholat asar, kalau misalnya kita berinovasi, berkreativitas misalnya tentang sholat asar tadi, yang mestinya 4 rakaat kita buat, ya kita potong aja lah. Ini kan bulan Agustus, kemerdekaan. Kita buat saja Bu ya, yang tadinya 4 kita jadikan 2 misalnya. Melanggar nggak Bu? Melanggar bagi yang mukim ya, kalau yang musafir enggak. Berarti masih ada celah gitu Mas Ma'ruf ya. Ya, kalau kita mukim tidak ada alasan kita mendapatkan rukhsah, 2 itu melanggar. Tidak sesuai dengan prosedur. Dan dalam konteks ibadah, satu ibadah yang tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, mardud. Ditolak oleh Allah, ditolak oleh Rasulullah SAW. Man amila amalan laisa alaihi amruna, fahuwa raddun, kata Rasulullah. Barang siapa yang mengerjakan satu ibadah yang tidak ada contohnya sama sekali dari kami, berarti dia ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ini dalam konteks ibadah. Dalam konteks kerja-kerja dunia sekalipun, juga Rasulullah SAW juga
sudah memberikan juga aturan pada kita. Misal begini, yang mungkin pernah saya sampaikan dalam forum ini. Dulu Rasulullah SAW pada saat pertama kali hijrah ke kota Madinah, Rasul kan kelahiran Mekah. Mekah itu adalah negeri yang ghairi zizar'in. Satu daerah, kawasan yang memang tidak ada tanam-tanaman besarnya. Bahkan nyaris memang gersang. Padang Sahara isinya cuma batu dan ya pepasiran. Tidak ada tanam-tanaman. Sehingga orang Mekah itu terkenal dengan asarnya. Dia tidak terkenal dengan areal pertaniannya seperti kota Madinah. Jadi begitu Rasul sampai di kota Madinah, Nabi melihat orang Madinah itu melakukan proses kawin silang terhadap pohon korma. Dalam istilah hadis itu takbirun nakhl. Ya kayak orang menyerbuk tanaman ya. Biasa kalau saya punya kawan, dia punya pohon tanaman buah naga. Itu dia cerita, ini Ustaz katanya, kalau mau buahnya bagus, ini diserbuk dia ambil bunganya lalu ditiupkan ke bunga lagi yang sedang berkembang. Sehingga nanti terjadi proses kawin silang dan buahnya bagus. Nabi pada saat sampai di kota Madinah melihat penduduk Madinah itu melakukan proses kawin silang. Jadi dilakukan proses istilah kalau dalam ilmu biologi itu. Ya lupa belajar biologi, kan dulu nggak belajar biologi saya. Iya waktu S1-nya. Jadi intinya proses kawin silang lah seperti itu. Kenapa? Karena menurut Nabi ini apa manfaatnya? Ya sudah, para sahabat mendengar Nabi komentar begitu, oleh para sahabat ditinggal. Karena Nabi mengatakan, saya melihat bahwa proses kawin silang terhadap kembang pohon korma ini enggak bermanfaat. Ya sudah ditinggalkan para sahabat. Begitu sampai pada musim panen, setelah dipanen oleh para sahabat, ternyata hasil panen anjlok. Lapor pada Nabi, ya Rasulullah, hasil panen anjlok secara otomatis. Kalau dalam bahasanya Pak Kepala, pajaknya. Kalau bahasanya Nabi, zakatnya juga merosot. Ya karena hasil pertanian para petani pada saat itu anjlok. Ditanya kata Nabi, kenapa anjlok? Ya Rasulullah, ini karena kami tidak melakukan proses kawin silang terhadap bunga. Di awal munculnya bunga pada pohon kurma. Itu jawaban para sahabat. Kata Nabi, kenapa Anda tidak melakukan? Kata para sahabat, kami mendengar komentar dari Rasul bahwa ini tidak memberikan manfaat. Kan dibalikkan lagi ke Nabi. Nabi bukan kemudian ngeles. Jawab Nabi tegas. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kata Nabi, kalian lebih paham terhadap urusan dunia kalian. Artinya apa? Nabi itu bukan seorang petani kurma. Nabi itu bukan seorang petani. Nabi itu ada pedagang. Orang pasar. Ya. Nah yang petani itu adalah penduduk Madinah. Anda yang paling paham. Maka kata Nabi, lakukan. Nah dari sini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pelajaran yang bisa kita ambil bahwa semua harus sesuai dengan aturan yang ada, ya kan? Hukum-hukum alam yang sudah ada itu tidak bisa dilewati. Karena ini berpengaruh terhadap proses keberhasilan para petani pada saat itu dalam proses mereka menanam pohon korma. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali pada tema besar kita. Bukan hanya dalam konteks agama bahwa beribadah itu juga harus sesuai tuntunan. Ibadah yang tidak sesuai tuntunan ditolak oleh Allah, tidak dinilai. Ya. Bahkan Rasulullah SAW sendiri sudah memberikan juga arahan-arahan bahwa ada dua kata. Kita sering mengaitkan dua kata itu, bahkan bisa ditambahkan satu lagi. Dalam konteks 17-an, ada kata aman, ada kata iman, dan yang satu adalah amanah. Ya, iman, aman, amanah. Tiga kata ini Bapak Ibu, itu kata dasarnya dari bahasa Arab itu sama dasarnya. Alif atau hamzah, mim dan nun. Aman itu keamanan, iman itu berarti iman, keyakinan pada Allah. Kemudian amanah itu adalah dasarnya adalah keimanan. Dan Rasulullah SAW sudah mengaitkan dalam banyak hadis bahwa orang yang tidak bisa menjaga amanah itu, secara tegas Nabi mengatakan, la imana liman la amanatalahu. Tidak ada iman. Cacat iman seseorang kalau dia tidak bisa menjaga amanahnya dengan baik. Itu sabdanya Rasulullah.
Bahkan dalam hadis yang lain, ketika Nabi bicara tentang ciri-ciri orang munafik, apa Ibu masih ingat Ibu ya? Tanda-tanda orang munafik itu masih ingat ya? Satu, kalau dia berkata dusta. Ya. Yang kedua, kalau dia berjanji berkhianat atau mengingkari. Ketiga, kalau diberi kepercayaan, wa idza tumina khona, dia berkhianat. Boleh. Dan Nabi pernah ditanya oleh para sahabat, Pak Kepala. Karena waktu itu Nabi menjelaskan tentang makna iman. Ada sahabat yang nanya begini dalam pengajiannya Rasulullah. Ya Rasulullah, apakah Anda seorang muslim itu yang dia walaupun statusnya adalah muslim, tapi dia mencuri. Mencuri maksudnya umum sifatnya. Kata Nabi, ada muslim mencuri, jelas berdosa dia. Ya. Kemudian ada sahabat yang nanya begini, ya Rasulullah, Anda enggak seorang muslim itu yang berdusta? Kata Rasulullah, tidak ada. Sebab orang yang berdusta itu, orang yang berbohong, orang yang pecah amanah, orang yang tidak menjaga amanah itu kata Rasulullah bukan ciri orang muslim. Begitu. Nah, Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, dan amanah itu bagi kita sebagai seorang muslim, amanat itu juga ada dalam banyak hal Bapak Ibu. Kalau tadi amanat dalam bab ibadah, berarti kita memastikan bahwa ibadah kita itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Itu namanya amanah. Yang kedua, misalnya amanat kita pada Allah. Bahwa amanat kita pada Allah itu kita diperintahkan oleh Allah, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah sudah berikrar kepada para malaikat pada saat menciptakan Adam dan anak keturunannya, inni ja'ilun fil ardi khalifah, kata Allah. Aku akan menjadikan khalifah, pemimpin di atas muka bumi ini, dan pemimpin itu bernama manusia. Ya. Kemudian Bapak Ibu, yang ketiga, amanat itu juga diletakkan oleh Allah pada pekerjaan-pekerjaan kita yang ada. Ya. Pada profesi-profesi kita, karena itu adalah bagian dari amanat yang Allah titipkan buat kita. Apapun status kita, apakah sebagai seorang pemimpin, misal pemimpin yang adil, berarti adalah pemimpin yang amanah. Pemimpin yang tidak adil, khianat. Seperti itu. Nah maka dalam Islam Bapak Ibu, bahkan ada surat yang secara khusus ya berbicara tentang orang-orang yang tidak amanat, bukan hanya dalam konteks ibadah pada Allah. Misal kita lihat Al-Quran di juz 30 misalnya. Kita baca surat Al-Mutaffifin misalnya. Surat Al-Mutaffifin itu Bapak Ibu, itu dari namanya saja, itu sudah menggambarkan bahwa orang-orang yang disebut oleh Allah dalam surat Mutaffifin itu adalah menggambarkan orang-orang yang bahasa kita itu adalah orang yang pecah amanah, orang yang tidak bisa menjaga amanah, orang yang berkhianat, orang yang menyalahkan otoritas dan kekuasaan. Apa kata Allah dalam surat Al-Mutaffifin itu? Wailul lil mutaffifin. Celaka bagi mereka-mereka yang curang, yang khianat ketika dia diberikan otoritas untuk menimbang sesuatu. Mungkin kalau bahasa fisiklinya, bahasa materinya, menimbang di situ adalah barang. Tapi ayat ini juga bisa juga mengena pada orang yang punya otoritas menimbang perkara. Oh Ibu, bisa. Yang mestinya perkara ini keputusannya A, tapi karena dia culas dalam menimbangnya, keputusannya jadi B. Benar saudara ya? Bisa gitu. Iya. Bukan hanya menimbang perkara, termasuk juga menimbang-nimbang kebijakan. Yang mestinya kebijakan ini, keputusannya adalah nggak boleh. Tapi karena dia punya otoritas, dia punya wewenang untuk menafsir-nafsirkan sendiri, yang mestinya tafsiran kebijakan itu adalah A, yang tadi sampaikan Pak Kepala, tidak boleh. Tulas, tiba-tiba kesimpulan dari timbangan terhadap kebijakannya itu menimbulkan penafsiran yang berbeda. Menurut yang bersangkutan, akhirnya menimbulkan tindakan yang menyalahi aturan dan wewenang. Wailul lil mutaffifin kata Allah.
Apa yang dicerna oleh Allah dalam ayat itu? Alladzina idzaktalu 'alan nas yastawfun. Ada tipe orang kalau dia belanja itu, kalau dia menimbang dari orang lain, alladzina idzaktalu 'alan nas, kalau dia minta ditimbangkan dari orang lain, yastawfun, minta dilebih-lebihkan. Pernah nggak Bu lihat orang kalau nimbang, kalau beli? Hah? Biasa kita kalau belanja itu ya, kalau belanja di pasar itu, kadang kita ngomongnya, "Ingetin dong timbangannya, masih belum ini," gitu kan, "masih belum anget, minta ditambahin." Udah ditambahin ngambil lagi satu, "Mbak izin, satu lagi ya," gitu kan. Nah itu termasuk orang yang dicela oleh Allah. Kenapa? Karena orang yang melakukan tindakan seperti itu sama dengan yang dijelaskan oleh Pak Kepala tadi. Dia melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan prosedur. Karena di dalam Islam timbangan itu mestinya rigid. Memang kadang-kadang ditanya Pak Ustadz, yakin nggak kita dengan timbangan yang ada di pasar? Nah itu persoalannya. Ya, kalau timbangan yang itu, ya kan? Tapi kalau aturan sudah rigid semua tadi disampaikan oleh Pak Kepala. Jelas. Ya. Jadi kata Allah ada tipe-tipe orang kalau dia beli dari orang, kalau dia meminta haknya dari orang lain, yastaufun. Ya, kadang ada. Kita di kantor juga kadang begitu. Cara orang bekerja. Bekerjanya sedikit, tapi kalau sudah hitung-hitungan honor, mintanya paling banyak. Itu kan yastaufun juga. Ya, jadi kapan dia meminta hasilnya dari orang lain, yastaufun, minta dipenuh-penuhkan. Ini satu yang dicela oleh Allah. Yang kedua, yang dicela oleh Allah, wa idza kaluhum awazanuhum yukhsirun. Dulu orang Mekah, orang Madinah itu punya dua tradisi yang berbeda kalau udah bicara pasar. Orang Mekah itu biasanya karena mereka adalah pasar, barang-barang yang dijual itu kira-kira emas dan perak di zaman itu yang paling pokoknya, maka kalimatnya adalah wazan. Wazan itu timbangan. Karena yang ditimbang pada saat itu adalah emas dan perak. Tapi ayat Al-Quran ini menyebutkan idza kaluhum awazanuhum. Apabila dia menakar atau menimbang buat orang lain, yukhsirun. Kalau dia menakar, nah ini tradisi orang Madinah. Karena orang Madinah itu jualannya adalah hasil pertanian. Dan hasil pertanian itu biasanya ditakar. Korma dulu nggak dikilo. Ditakar. Makanya dulu orang menyebutkan nisab zakat fitrah, ya kan? Itu kan dengan istilah, ya satu mud, ya kan? Kalau kafarah itu satu mud, kalau zakat fitrah itu satu sok itu 4 mud, kalau zakat itu 40 wasak, itu timbang, itu takaran semua, ya. Termasuk juga ya takaran-takaran pada benda-benda yang lain, itu istilah-istilah pada takaran. Dan istilah Al-Quran itu adalah iktial atau mikyal. Nah mikyal itu adalah nakar. Jadi dulu ada orang yang kalau dia beli dengan cara menakar, itu kalau dia menakar buat orang lain, ya dulu orang kalau beli barang itu di kita hanya sebagiannya saja yang ditimbang. Tapi sekarang hampir ditimbang semua. Beli durian ditimbang. Benar Bu ya? Beli durian ditimbang. Dulu orang beli durian tuh jarang ditimbang, nggak ada yang ditimbang. Pokoknya bijian, kadang longgokan. Kadang satu karung, langsung diborong, satu keranjang. Sekarang ditimbang. Dulu orang jual pisang, satu tandan. Ya, sekarang enggak ditimbang. Nah, tapi tetap dua itu ada. Ada yang ditakar, ada yang ditimbang. Nah, ketika dia menakar dari orang lain, ketika menakar buat orang lain alias dia menjual, atau dia menimbang emas dan perak yang di kilo, maka kata Allah yukhsirun, ngurang-ngurangin. Nah ini apa maksudnya Bapak Ibu? Surat Al-Mutaffifin ini menggambarkan bahwa orang-orang yang berperilaku tidak baik dalam konteks hubungan sosial sangat dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dalam konteks kita menjalankan otoritas kita sebagai seorang yang diberikan amanah oleh Allah untuk melaksanakan aturan perundang-undangan dalam bidang apapun. Seperti itu. Ya. Sama
Intinya apa? Tadi hadisnya Nabi. La imana liman la amanata. Tidak sempurna, tidak baik, tidak ada iman orang yang amanahnya cacat. Ya. Bahkan di dalam agama, tadi yang disebut berkali-kali oleh Pak Kepala, dalam materi tadi ada gratifikasi, menerima pemberian, menerima hadiah yang mengait dengan tugas pokok kita sebagai abdi negara yang bisa mempengaruhi keputusan dan kebijakan serta tindakan kita dilarang oleh agama. Tapi kalau misal saya ngasih handphone ke Pak Kepala, boleh nggak? Misal, boleh nggak Bu? Saya ngasih HP kepada Pak Tejo. Saya. Gimana? Kira-kira tuh sudut pandang hukumnya boleh nggak beliau nerima? Kenapa boleh? Saya siapa? Nggak ada kepentingan kan ya? Tapi kalau Mas Ma'ruf ngasih HP ke Pak Kepala boleh nggak? Oh iya. Nah itu bagus. Kalau atasan ngasih bawahan bagus itu. Namanya penghargaan. Begitu kan Bu ya? Nah di dalam agama kebetulan Pak Kepala dulu tesis saya, bukan tesis, disertasi saya itu dulu juga bicara tentang persoalan gratifikasi. Karena memang dulu waktu saya kuliah disertasi saya itu bicara tentang partai Islam dan pemberantasan korupsi. Di kisaran tahun 2001 sampai 2007 waktu itu. Jadi memang di dalam agama yang namanya riswah, sogokan, ya riswah bisa disebut riswah, bisa rasuah, bisa ruswah. Jadi 3 cara membacanya. Kalau di Malaysia mereka tidak memakai istilah sogok, mereka menyebutnya raswah. Sehingga mereka menyebut kalau di kita kan KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, kalau di Malaysia itu BPR, Badan Pencegah Rasuah. Kita sering juga, di kita sering juga disebut rasuah. Ya, orang juga familiar, tapi tidak sepamiliar istilah korupsi. Jadi di dalam agama, Bapak Ibu, yang namanya suap itu memang dilarang. Bahkan para ulama sudah menegaskan setiap ketika para ulama ya, karena dulu disertasi tentang itu Imam At-Tabari, Imam Ibnu Katsir, para imam-imam fikih kita itu ketika mendefinisikan tentang pengertian suap, riswah atau rasuah itu, ya istilah rasuah itu sendiri kalau dibuka kamus bahasa Arab, ya kamus bahasa Arabnya misal Lisanul Arab itu asal kata riswah itu dari rosa yarsu. Orang Arab menyebut rosa bukan rosa artis itu ya. Jadi rosa maksudnya adalah rosal farhu itu awalnya adalah orang Arab ingin menggambarkan dengan istilah rasuah itu tadi. Itu ayam kalau dia baru melahirkan anaknya, anak itu baru netes. Itu si induk ini, itu dia menurunkan apa namanya, ya paruhnya itu diturunkan, ya sambil menyuapkan makanan ke mulut anaknya. Jadi makna dasar dari kata riswah atau rasuah yang kemudian diterjemahkan dengan makna korupsi itu, kata dasar itu awal maknanya itu. Jadi induk ayam menurunkan paruhnya tadi untuk menyuapi anaknya biar dia bisa hidup. Nah gitu. Ini makna awal dari kata riswah atau rasuah yang kemudian kita artikan dengan istilah korupsi. Jadi itu Bapak Ibu. Nah lalu kemudian para ulama menjelaskan begini, bahwa yang dinamakan rasuah, yang dinamakan ar-rashi wal murtashi wal rais, seperti dalam hadisnya Nabi, karena Nabi mengatakan begini, ar-rashi wal murtashi wal rais itu finnar. Orang yang menyuap, orang yang menerima, orang yang menjadi saksi, semuanya dalam neraka. Tidak tanggung-tanggung. Ya. Ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, kalau yang menyuap, yang menerima, wajar. Apa juntrungannya yang rois tadi, yang cuman melihat? Kata Nabi, karena dia menyaksikan dan dia berdiam. Tidak memberikan solusi. Dia pun juga kena, kata Nabi. Seperti itu. Nah para ulama dulu ketika menjelaskan makna rasuah itu Bapak Ibu, mereka mengatakan begini, setiap pemberian
Yang maksudnya adalah ihqaqul batil wa ibtalul haq fahuwa riswah. Setiap pemberian yang menyebabkan kebenaran jadi salah dan salah menjadi benar, itu adalah sogok. Ya, itu adalah sogokan. Nah, lalu muncul pertanyaan begini. Bapak Ibu. Walaupun kadang-kadang ini di ranah publik juga bisa menimbulkan pertanyaan. Karena saya dulu ketika baca dalam kitab-kitab tafsir, kadang kalau dalam konteks kita, hukum kita, itu ada pembahasan bahwa setiap pemberian itu yang ada kaitannya dengan jabatan, dengan kedudukan, dengan otoritas seseorang. Tadi sebagai kepala, gratifikasi. Dan itu sudah ada aturannya. Itu dilarang oleh undang-undang tentang anti korupsi. Ya, seperti itu. Dan itu agama support ke arah itu. Bahkan Nabi bukan hanya bicara sesuatu yang jelas-jelas melanggar hukum. Hal-hal yang syubhat saja dilarang oleh Nabi. Yang syubhat. Ya, yang syubhat saja dilarang oleh agama. Kenapa? Karena kita memakan sesuatu yang haram itu bukan hanya persoalan, ya duit itu ya zatnya sama. Ya uang hasil korupsi dengan uang gaji itu bentuknya secara materinya sama. Duit semua. Ya. Dihitung jumlahnya sama. Nominalnya bisa sama. Angkanya sama. Bendanya juga sama. Tapi yang membedakan yang ini dengan cara yang hak, yang ini dengan cara yang batil. Dalam agama, jangankan mau yang batil, yang subhat saja dilarang oleh agama. Dilarang. Ya. Coba lihat Bapak Ibu. Di zaman, ya kemarin saya membahas tentang surat Al-Anfal misalnya. Surat Al-Anfal itu kan menceritakan tentang dulu Nabi waktu pertama kali perang di Badar, itu kan dapat ghanimah Bapak Ibu, dapat harta rampasan perang. Ternyata di perang Badar itu Bapak Ibu. Karena awalnya Nabi itu sempat ngomong, barang siapa yang menemukan perkakas atau peralatan-peralatan perang yang kecil-kecil dari musuh itu boleh dimiliki. Boleh dimiliki. Lalu kemudian ada sahabat yang setelah dia mengalahkan musuhnya, ternyata si musuhnya punya pedang bagus. Pedangnya bagus. Lalu kemudian diambil, dipakai. Nah, rupanya yang lain begitu juga. Karena memang Nabi mengatakan di awal boleh. Kecuali yang besar-besar. Yang besar-besar dijadikan bagian dari ghanimah. Rupanya dalam perjalanan perang Badar itu, ada sebahagian sahabat yang memang tempur di garis depan, ada yang waktu itu dia tidak tempur di garis depan, dia membentengi Rasul. Nah yang membentengi Rasul ini, mereka tidak bertemu dengan musuh. Secara otomatis akhirnya nggak dapat. Nggak dapat pedang, nggak dapat tombak, nggak dapat apa gitu kan. Nggak dapat keris gitu kan. Kira-kira begitu. Akhirnya terjadi pembicaraan, oh enak kalian yang di depan. Kalian bisa dapat anak panah, bisa dapat tombak, bisa dapat pedang. Lah kami yang menjaga Nabi, dapat apa? Akhirnya muncullah suara itu. Lalu dikomentari oleh Allah, turunlah surat Al-Anfal. Yas'alunaka anil anfal, kulil anfalu lillahi war rasul, fattakullaha wa aslihu zata bainikum. Ila akhir ayat. Sampai kemudian Nabi mengatakan bahwa barang siapa yang mengambil sesuatu dari musuh dan tidak diserahkan kepada Baitul Mal, dijadikan bagian dari harta rampasan perang, diserahkan pada kaum muslimin, diambil sendiri, itu dianggap ghulul oleh Rasulullah. Dianggap pencurian. Begitu. Kenapa? Karena itu berpengaruh terhadap kebijakan ekonominya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu Bapak Ibu. Luar biasa. Maka ditata semuanya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dulu ada, ini kalau dalam konteks gratifikasi, ada namanya seorang sahabat, tapi itu dirahasiakan oleh para sahabat namanya. Gak disebut dalam periwayatan hadis. Ya, hanya disebut saja dari kabilahnya Lutbiyah. Namanya tidak disebut. Jadi Nabi dulu Pak Kepala, pada saat ingin mengumpulkan harta zakat dari para petani di kota Madinah dan daerah lain yang menanam korma, itu kan Nabi itu kan mengutus petugas. Kira-kira sama lah hari ini kan petugas pajak. Ya, mengutus tenaga yang namanya sa'i.
atau jabi. Jabi itu pengumpul harta zakat kaum muslimin. Karena dulu orang-orang para petani di Madinah, petani-petani korma itu Bapak Ibu, hasil panen itu tidak ditimbang di bawah. Timbangnya di atas. Ya, karena mereka memang sudah ahli dalam pertanian. Jadi menaksir hasil panen itu nggak harus turun dulu barangnya. Korma itu nggak harus turun di bawah, baru ditimbang nggak. Dilihat aja berapa tandan. Iya kan? Berapa ini? Satu tandan sekian puluh kilo. Tinggal dikalikan sekian, dikalikan sekian batang, sekian zakatnya. Jadi Nabi itu biasa mengutus. Nah ada seorang sahabat waktu itu, ya dirahasiakan oleh perawi hadis. Siapa namanya? Dirahasiakan. Dia diutus oleh Rasulullah untuk keliling ke kampung-kampung mengumpulkan harta zakat kaum muslimin dari hasil pertanian. Ketika sahabat ini turun ke daerah pelosok-pelosok tadi mengumpulkan harta zakat, ternyata di tengah jalan pada saat dia supervisi, pada saat dia menimbang tadi, praktek-praktek tadi yang gratifikasi itu ada. Jadi begitu lapor pada Nabi, ya Rasulullah, ini harta zakat kaum muslimin untuk Baitul Mal. Yang ini buat saya, kata dia. Kata Rasul, dari mana? Saya dikasih oleh para petani. Nah, tadi kan saya contohkan, kalau saya ngasih Pak Kepala HP, boleh tadi Bu ya? Atau Pak Kepala ngasih Mas Ma'ruf, boleh ya? Boleh Bu ya? Oh ada batasan. Ya ini kalau orang KPPN detail benar. Per item nggak bisa sembarangan mengeluarkan fatwa, boleh nggak boleh Bu ya? Salah juga nanti Bu. Baik, jadi sahabat ini tadi ketika dia melaporkan hasil dia mengumpulkan harta zakat tadi, ini buat kaum muslimin, Baitul Mal, ya Rasulullah, ini buat saya. Kenapa? Dari mana? Saya dikasih. Sama si petani ini saya dikasih ini, si petani ini saya dikasih ini. Jadi ini punya saya. Ya kan? Ini kan hadiah. Tapi kira-kira hadiah sahabat ini itu mengait dengan jabatan dia sebagai penghitung harta zakat enggak Bu? Mengait Bu ya? Kata Nabi, sederhana komentar Nabi tapi itu menusuk dan itu tepat sesuai dengan aturan kita hari ini tentang gratifikasi. Apa kata Nabi? Hala, ya kan? Hala yajlisu fi baiti ummihi hal ya'tihi ahadun amla. Coba, karena Nabi setelah mendengar penjelasan dari sahabat ini, itu tidak langsung ditegur Nabi di depan dia. Nabi kemudian langsung naik mimbar. Nabi tidak mungkin memalukan sahabatnya di depan sahabat yang lain. Nabi langsung naik mimbar. Nabi sampaikan tentang ya pekerjaan para pengumpul zakat tadi. Kata Nabi, ada orang yang saya utus untuk mengambil harta zakat dari kaum muslimin, lalu dia lapor kepada kami, ini buat Baitul Mal, ini buat saya dari si fulan dan si fulan. Coba kata Nabi, seandainya dia duduk saja di rumah ibunya, tidak saya berikan tugas keliling, adakah orang yang mau memberi dia hadiah? Ada enggak? Ya. Kalau kita hari ini Bapak Ibu, bukan sebagai ASN, bukan sebagai orang yang punya otoritas, punya wewenang, kira-kira ada enggak orang yang ngasih kita duit? Enggak bakal ada. Ada enggak orang terpikir memberi kita sesuatu? Enggak mungkin. Kalau ada orang memberi seseorang di pinggir jalan, itu sedekah. Biasa itu. Zakat mungkin, sodako, infak, dan lain sebagainya. Tapi ketika seseorang yang punya jabatan, ya kalau kita lihat audit dari lembaga-lembaga itu, saya sudah mengembalikan uang negara sekian miliar. Subhanallah. Coba. Kok ada orang bisa ngasih uang sampai miliaran rupiah kepada seseorang? Kenapa? Ada di sininya. ASN, auditor, dan lain sebagainya. Dan itu tadi sudah dicela oleh Rasulullah SAW. Coba sahabat tadi duduk manis di rumah ibunya, ada enggak yang ngasih? Maksud Nabi berarti pemberian itu pun mengait dengan tugas pokok dan kewajiban dia sebagai seorang auditor, sebagai seorang kolektor terhadap zakatnya kaum muslimin. Itu yang ingin disampaikan oleh Rasulullah
Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah oleh karena itu Bapak Ibu yang mati Allah, tema kita hari ini menyalahgunakan wewenang adalah sebuah kezaliman. Dari sudut pandang agama, klop bahwa orang yang menyalahgunakan otoritas berarti sama dengan yang mengambil sesuatu yang bukan haknya. Dan orang yang mengambil sesuatu yang bukan haknya dalam konteks hukum Islam itu sama dengan orang yang mencuri. Dan mencuri itu adalah perbuatan yang dilarang. Bahkan menurut Imam Zahabi, mencuri termasuk korupsi itu, riswah tadi, termasuk dalam 30 perbuatan dosa besar yang diklasifikasikan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair. Jadi gratifikasi, korupsi, KKN tadi yang disebut Pak Kepala, itu masuk dalam kategori dosa besar seperti yang dijelaskan oleh Imam Zahabi dalam kitab Al-Kabair. Nah itulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, intinya apa? Kita sederhana saja, ya, bahwa kita sebagai seorang muslim Bapak Ibu, ya kita junjung tinggi titah perintahnya Rasulullah SAW bahwa orang yang amanah insya Allah akan lebih berkah, berkah di dunia dan insya Allah berkah di akhirat. Itu yang paling pokok. Kalau bicara tentang materi, bicara tentang uang, berapapun angkanya, saya pikir kalau kita ASN Ibu ya, jujur ya, berapapun uang yang kita bawa ke rumah, kesimpulannya satu kok, di ujung bulan habis. Bahkan mohon maaf ya Pak Kepala, kadang-kadang belum sampai ujung bulan, sudah habis. Seperti itu. Berapapun. Kadang 1 juta cukup, 2 juta kurang, 3 juta ngepas, 5 juta kurang banyak. Mestinya Bunda ya, mestinya kan 5 tadi kan lebih. Karena 3-nya sudah cukup, mestinya lebih 2. Begitu dipraktekkan 5 kurang, 3 ngepas. Nah itulah mungkin bahasanya Pak Kepala tadi, itulah keberkahan kita dalam mencari nafkah, maka keberkahan itulah yang kita cari. Karena berkah itu menurut para ulama, dia tidak harus banyak. Tetapi berkah itu dia az-ziyadah fil khair. Maksudnya harta yang berkah. Jadi walaupun dia sedikit, tapi bermanfaat lebih banyak. Ya. Ada orang punya uangnya cuma 100 juta. Anaknya tamat kuliah, anaknya bisa sekolah di luar negeri, cuman modalnya 100 juta. Ada orang yang punya uang 5, 10, 100 miliar, hanya habis untuk bisa melek saja dari pembaringan tempat tidur karena dia sakit. Begitu Bunda ya. Itu kan kalau Allah berkehendak kan begitu. Orang punya uang 100 miliar, jangankan mau menyekolahkan anaknya. Mau bisa berdiri tegak sebagai seorang yang sehat saja, gak cukup duit itu. Tapi ada orang yang hanya bermodalkan puluhan juta, bisa melahirkan generasi yang luar biasa. Anak-anaknya sukses. Ya, jadi Pak Ibu, kalau kita sudah bicara dalam konteks ini, maka harta yang berkah tadilah yang kita cari. Tentu dalam konteks kita hari ini, harta yang berkah itu berarti yang kita hasilkan sesuai dengan aturan yang tadi sudah sampaikan oleh Pak Kepala, sesuai dengan aturan perundangan yang ada, yang itu memang sudah menjadi hak kita. Mudah-mudahan dengan cara itu Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala melindungi kita, senantiasa memberikan keberkahan dalam hidup kita, berapapun yang kita dapatkan dari hasil kita sebagai seorang abdi negara, yang paling pokok yang kita minta pada Allah adalah cukup buat keluarga kita dan juga generasi kita di kemudian hari Bunda. Seperti itu. Dengan caranya Allah Subhanahu wa taala. Tidak harus banyak, tapi kadang-kadang banyak itu lebih baik Mas Ma'ruf. Ya, tidak harus banyak, tapi bukan berarti harus sedikit, enggak. Yang penting berkah menurut Allah. Itu yang kita cari. Saya pikir demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Kalau mungkin sebelum kita tutup dengan doa, ada hal-hal yang perlu ditanyakan mungkin ya terkait dengan tema kita, karena ini juga mengait juga tentang persoalan halal haram dalam bab harta. Ini juga penting. Ya penting sekali. Monggo kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan. Demikian sebagai mukaddimah atau mungkin sebagai materi pada sore hari ini. Aku qouli hadza wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Monggo Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan enggak? Masih ada waktu Mas Ma'ruf? Habis? Oh masih. Ya, untuk Bapak Ibu Ya. yang ingin menyampaikan pertanyaan, unek-unek atau keluh kesah sekalian konsultasi dan curhat disilahkan. Monggo Bapak Ibu, nggak usah malu, walaupun ada Pak Kepala nggak apa-apa, kita kan keluarga besar KPPN, monggo. Mas Chandra ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hmm. Mhm. 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 Mekanik. Mhm. Iya. Iya baik. Nah ini pertanyaan menarik ini kan. Ini menarik ini karena satu dia memberikan bayaran lebih, kemudian itu diberikan kepada mekaniknya ya, bukan kepada pemilik bengkel ya. Karena kadang-kadang mekanik itu bukan pemilik, dia hanya bekerja. Nah saya lempar dulu buat hadirin. Kira-kira menurut Bapak Ibu, boleh nggak seorang mekanik menerima tips dari pelanggan misalnya? Atau ada yang ingin mendetilkan lagi? Boleh kalau, enggak boleh kalau. Wah, iya. Gimana Bapak Ibu? Ya, ini di luar konteks negara, ini adalah, pekerjaan biasa gitu kan. Heeh. Kalau secara umum, rumus umumnya kan bersedekah kepada siapapun boleh kan, selama memang caranya benar, ya. Tapi ada sedekah yang bisa saja niatnya bagus, caranya salah. Ya kan, ada orang lagi nyari parang ingin bunuh orang, kita sedekahin pisau gitu kan. Oh ini saya sedekah pisau. Jadi dia kan. Nah, tadi pertanyaan beliau, ini misalnya bengkel tadi ya. Pertanyaan saya sebelum saya jawab tentang itu, misal begini, dibalik dulu pertanyaan. Kira-kira ketika kita ngasih tips kepada mekanik tadi, perusahaan dirugikan enggak? Kan itu yang paling pokok. Karena si pekerja itu sudah dibayar oleh yang punya usaha, yang punya bengkel. Kalau kita ngasih tips kepada pekerja tadi, nanti dia ngurangin harga jasa enggak? Misal karena kita sudah ngasih sesuatu, nanti dia lapor ke bosnya, yang mestinya dandannya 10, dilaporin cuma 7. Kalau yang mesti dandannya 10, dilaporin cuma 7, hukumnya apa tadi tipsnya? Nggak boleh ya, karena itu kan mempengaruhi laporan, ya kan? Berarti itu ada otoritas, itu suap kalau itu, ya. Jadi jawabannya, kalau pemberian itu murni hanya untuk melembutkan hati orang, ya, untuk melembutkan hati orang, mendekatkan orang lain dengan kita, ya, dan tidak mempengaruhi dan menyebabkan orang lain mengalami kerugian, itu tidak masalah, ya. Nggak masalah, ya. Tapi kalau misalnya ketika pekerja tadi dikasih tips, ya, dia kemudian maksimal mengerjakan, sudah itu misalnya dia ngambil alat karena dia sudah dikasih sesuatu, dia nggak lapor. Yang dilaporkan cuma 7, padahal alat yang dibeli, yang diambil 10. Kalau gara-gara pemberian itu ternyata laporan masuk cuma 7, padahal barang yang dipakai 10, berarti pemberian itu adalah termasuk suap. Jadi kesimpulannya, kalau hanya untuk melunakkan biar dia berpihak pada kita, memberikan layanan lebih, itu tidak masalah. Itu namanya kita melunakkan hati orang untuk berpihak pada kita, tapi tidak merugikan siapapun. Tidak merugikan siapapun. Ya, karena dalam Islam, sesuatu yang tidak merugikan orang lain, karena pada dasarnya memberi itu adalah mubah. Ya, bersedekah itu dianjurkan. Ya, kepada siapapun. Bahkan ini bisa sebagai bentuk tanda syukur dan terima kasih kita. Cuman bagusnya diberikan di setelah selesai pekerjaan, biar orang tidak terpengaruh. Nah, seperti itu. Nah, kadang begini, mohon maaf, saya sering ditanya oleh
ibu-ibu guru yang ngajar di sekolah. Ini kadang ada kebiasaan, saya sebut kebiasaan baik. Walaupun bisa dimaknai buruk. Misal begini, para wali santri, wali murid, itu setelah anaknya ujian, pas bagi rapor. Itu banyak wali murid, itu yang ngasih hadiah pada guru anaknya. Ada yang ngasih tas, ada yang ngasih dompet berikut isinya, ada yang ngasih isinya aja nggak ada dompetnya. Begitu kan. Nah, kira-kira boleh nggak pemberian itu Ibu? Setelah ujian, pas bagi rapor. Setelah bagi rapor ngasihnya. Gimana? Gimana pun. Ya, setelah bagi rapor ngasihnya. Ya, berpengaruh nggak terhadap nilai anaknya? Enggak ya? Nah, ngasihnya itu setelah bagi rapor. Oh, itu yang berikutnya gitu ya, diingat sama guru. Ah ini ibu, ini baik gitu. Iya, iya memang orang Indonesia itu yang baik-baik diingat lama ya. Iya, tapi secara umum begini Bun, selama pemberian tadi memang tidak mempengaruhi, ya itulah bedanya hadiah dengan gratifikasi itu. Hadiah biasa itu, hadiah kan kata Nabi kan tahabu. Saling berbagi hadiahlah kalian, maka kalian akan saling menyayangi. Jadi memberi hadiah pada siapapun itu pada dasarnya dianjurkan oleh agama. Nah, yang tidak boleh kalau kemudian pemberian hadiah itu menyebabkan kita mendapatkan sesuatu yang bukan hak kita. Yang bukan hak kita. Ya, misal, gara-gara saya ngasih hadiah kepada pejabat, yang tadi nama saya nggak keluar, keluar. Mogok itu. Ya, tapi kalau misalnya nama saya sudah keluar, ya sudah keluar, nilai anak sudah keluar, begitu bagi rapor, kebetulan ibunya murid ini tadi, dia punya warung, dia punya toko, dia ingin mengucapkan rasa terima kasih pada guru anaknya, lalu diberilah sesuatu. Dan si ibu guru ini tadi nggak pengaruh, dikasih, nggak dicatat kok. Nah kalau itu yang terjadi, nggak masalah pemberian itu. Nah tadi pertanyaan beliau, kalau pemberian tips tadi tidak mempengaruhi, ya kan, laporan terhadap yang punya perusahaan, yang punya bengkel, ya walaupun ada keberpihakan secara langsung terhadap bentuk layanan, secara umum kalau tidak merugikan perusahaan itu, tidak melakukan penipuan dan apapun, mempengaruhi laporan dan sebagainya, secara umum berarti itu adalah sedekah biasa dan itu boleh. Ya, seperti itu. Karena memang Nabi menganjurkan orang yang berbuat baik itu patut untuk diberikan penghargaan. Kalau tidak bisa diberikan penghargaan, paling tidak kata Nabi, man sona'alaka ma'rufan, barang siapa yang berbuat ma'ruf, ya kan? Barang siapa yang berbuat baik kepada Anda, tidak bisa kita balas, cukup dengan mengatakan jazakallahu khairan, cukup dengan mengucapkan semoga Allah membalas dengan yang terbaik, itu sudah mencukupi kata Rasul. Jadi kalau tidak bisa membalas, baru cukup mendoakan jazakallahu khairan. Artinya apa? Kalau bisa diberi yang lain, bukan hanya sekadar ucapan, lebih bagus. Ya, seperti itu. Saya pikir begitu jawabannya ya, Mas Hendra ya. Terkait dengan itu tadi, itu insya Allah enggak. Ya. Baik, ada lagi yang lain dari ibu-ibu mungkin? Bunda cukup? Jam 5. Silakan Bapak Ibu. Yang lain kalau masih ada? Oh, masih ada? Enggak apa-apa kita pulang lebih sore atau malam ya. Iya, iya, iya. Iya kan kita kan merdeka 17-an. Iya. Iya. Gagah Mas Maruk ngomong sampai malam katanya. Iya. Jadi gimana masih ada Bapak Ibu sekalian disilahkan ya. Oh ya monggo, monggo. Ya. Heeh. Zakat tadi ya.
Itu tidak dijelaskan, enggak dijelaskan. Jadi ada kemungkinan kenapa Nabi marah, karena ada kemungkinan pemberian itu mengait tentang hitungan zakat. Heeh, heeh, mhm, iya, dia tidak jadi mekanik nggak mungkin dikasih gitu kan. Enggak, tapi itu tidak merugikan bengkel. Malah justru, ya walaupun praktek itu sebenarnya nggak bagus. Ya artinya bahwa ada mekanik yang malas-malesan, ada yang baru semangat kalau dikasih tips, ya kan. Kayak kita umroh aja di bandara gitu kan, kalau kita ngasih tip pada petugas bandara semangat gitu kan, ngedorongnya. Sebenarnya tidak bagus, karena mestinya para pekerja itu punya standar, cara melayani customer gitu kan, cara melayani pelanggan itu mestinya ada. Nah, jadi Nabi tadi kenapa Nabi mencela itu tadi? Karena memang mengait langsung dengan hitungan zakat. Yang kedua, kalau itu dibuka oleh Nabi, dibiarkan oleh Nabi, itu akan merembet nanti. Ya akan merembet, akan membuka pintu yang bukan hanya syubhat, akan membuka pintu haram yang akhirnya setiap orang yang ditugaskan Nabi menjadi kolektor zakat, pulangnya dia bawa dua bagian harta. Yang satu buat rumahnya sendiri, yang satu buat baitul mal. Nah, itu kan bahaya. Ya kan bahaya. Nah, seperti artinya Nabi sudah menutup celah itu. Nah, tapi kalau dalam konteks bekerja tadi sebenarnya kalau lembaga-lembaga, perusahaan-perusahaan yang sudah bagus itu menerima tips itu termasuk pelanggaran. Ya, sama bukan hanya di kantor kita, Pak. Kalau ya, di kita kan pelanggaran itu. Ya, di beberapa tempat itu mohon maaf saya juga pernah lihat itu pegawai yang dikasih tips itu dinolak. Gak mau betul dia. Pak jangan Pak, saya bisa dipecat Pak. Kan. Karena itu tadi, perusahaan itu sudah menetapkan setiap ada karyawan menerima tips apapun dari customer, itu dianggap sebagai sebuah pelanggaran besar dan itu bisa berakibat pada pemecatan. Sampai seperti itu. Itu artinya kalau perusahaan ya memang sudah profesional. Tapi kalau bengkel-bengkel itu kadang-kadang ya seperti itu. Ya, tapi secara umum sebenarnya praktek itu kurang bagus. Tetapi karena tadi kajiannya adalah kajian fikih secara umum, ya maka kita melihatnya karena hadiah itu dasarnya boleh. Kalau dia tidak merugikan dan tidak mempengaruhi kebijakan, berarti dia tetap berada pada ranah yang mubah, tidak haram. Kecuali kalau misalnya, ini tadi mohon maaf misalnya, karena si mekanik itu tahu kalau kita bawa motor pasti dia akan dapat tambahan. Kita datang terakhir, gara-gara dia ngelihat kita ditaruh nomor 1, itu udah nggak boleh. Itu pasti udah nggak boleh hukumnya, karena kita sudah mengambil hak orang lain. Nah disitulah lemahnya gratifikasi itu, dia bisa merembet pada hal-hal yang tadi awalnya mubah, geser kepada yang syubhat, geser lagi menjadi haram. Begitu, karena tabiat manusia itu begitu. Begitu dilihatnya ada pelanggan yang biasa ngasih, cepat dia. Mohon maaf dulu saya punya pengalaman, waktu saya masih mahasiswa S3, saya riset di Perpustakaan Nasional. Jadi waktu di Perpustakaan Nasional, saya itu di lift, saya nanya sama pegawai Perpusnas di Salemba Raya itu. Pak, saya mau ke lantai nyari buku minjam. Dia nanya, Bapak dari mana? Saya bilang, saya dari Malaysia. Responnya waktu itu langsung. Jadi dikiranya saya orang Malaysia gitu kan. Kemudian datang ke Indonesia, saya langsung dikawal, disambut, saya diantar saya. Begitu sampai di dalam, saya bilang, Pak, saya ini orang Lampung, Pak, gitu kan. Langsung ditinggal saya. Ya, saya nggak suzon, cuman saya mikir, kok tadi Bapak itu respect banget dengan saya. Begitu saya bilang saya orang Lampung, saya langsung ditinggal. Ya mungkin itu tadi, dia merasa kalau ini ngelayan orang luar negeri, akan dapat ringgit misalnya. Nah itu kan nggak bagusnya yang namanya hadiah itu begitu. Ya, seperti itu. Baik, cukup Bapak Ibu ya? Cukup Bunda ya? Pripun Pak Haji, cekap, napa pripun?
Kita cukupkan ya Bapak Ibu sekalian ya. Ya cukup lah ya. Disimpan untuk periode berikutnya ya. Baik. Karena sudah ada yang mulai gelisah. Iya. Nggak, yang gelisah tuh Gojek duluan, bukan kita. Baik Bapak Ibu, mari kita akhiri majelis kita dengan sama-sama berdoa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, menjaga keluarga kita dan terus menjayakan kantor kita KPWN Kota Metro yang kita cintai. Ala hadziniyah al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا شاكرا حمدا ناعما حمدا يوافي نعمك كافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا قوم الكافرين اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kami sampaikan atas tausiah dari Al-Ustadz Dr. Nadir Syahwari LCMA. Dengan berakhirnya tausiah dan doa Bapak Ibu sekalian, berakhir pula rangkaian kegiatan acara kita hari ini. Semoga kita senantiasa mampu menjaga amanah karena tidak beriman seseorang ketika amanahnya cacat. Dan penyalahgunaan wewenang masuk kategori ke dalam dosa. Sehingga semoga kita menjaga kewenangan dan amanah yang sudah diembankan kepada kita semua. Demikian kita tutup dengan membaca hamdalah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.